Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin gallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para dewan guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, sehingga kita semua yang hadir dapat terus untuk istiqamah menerima dan menghirup daripada keberkahan-keberkahan guru-guru kita semua. Tak lupa pula yang kami hormati Al-Walid Abuya Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun, matta'anallah bituli hayatihi asyarifah wa hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sampai kepada waqul, setelah kita melaksanakan qiyam di dalam salat, kemudian dilanjutkan dengan ruku' dan dilanjutkan dengan i'tidal, masuklah kita kepada satu rukun yang dimana rukun ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agrabu ma yakunu bihil abad wa huwa sajid. Kalau pengen tahu kedudukan, keadaan seperti apa seorang hamba yang begitu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan mana yang mana seorang hamba itu dekat sekali posisinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ketika dia di Ka'bah, bukan ketika dia di hadapan di dalam Masjidil Haram, melainkan kedekatan seorang hamba itu terhitung ketika dia sedang melaksanakan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sujud ini Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan, waqul, bacalah ketika kalian sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan, sebanyak 3 kali, au sab'an atau 7 kali, au ashran atau 10 kali, in kunta munfaridan. Jadi seandainya kita sholat sendiri, maka boleh ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la itu lebih dari 3 kali. Kan sejauh ini kita baca sujud cuma 3 kali. Adapun ketika kita sholat sendiri, boleh kita baca sampai sab'an 7 kali, atau ashran 10 kali, atau mungkin kita nggak sholat sendiri, kita menjadi ma'mum, tapi imam kita atala fi sujudi, memanjangkan sujudnya. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, imam masih sujud, maka kita dianjurkan untuk melanjutkan bacaan tersebut sampai 7 kali. Sampai kapan? Sampai imam mengangkat kepalanya dari sujudnya. Karena la sukuta fis shalah, ada kaidah yang mengatakan tidak ada diam di dalam salat. Salat itu semua isinya doa. Makanya kalau kita baca definisi salat itu apa? Secara bahasa as-shalah wa doa. Salat itu adalah doa. Jadi nggak ada diam di dalam salat. Seandainya imamnya lama ketika sujud, lanjutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 7 kali sampai 10 kali, sampai imam mengangkat kepala dari sujud. Kenapa beda bacaan ketika sujud dengan ruku? Kenapa kalau ruku subhana rabbiyal
azimi wa bihamdi, sedangkan kalau sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Dikarenakan sujud itu lebih mulia daripada ruku, yang sampai-sampai Nabi Muhammad berkomentar dengan mengatakan aqrabu ma yakunu bihil abd wa huwa sajid, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca di dalam sujud itu jauh lebih ablagh kalau bahasa Arabnya, jauh lebih dalam maknanya, dan makna a'la ini lebih dalam kebanding makna a'zam. Rabbiyal a'la wa bihamdi, kalau ruku Rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbiyal a'la kenapa dikatakan ablagh? Karena ketika kita sujud, pada saat hamba tersebut di dalam kondisi yang begitu rendah di hadapan Allah, kita memuji Allah begitu tinggi di atas kita. Maka dari itu kita dianjurkan untuk membaca Rabbiyal a'la wa bihamdi. Berbicara tentang sujud, hadirin yang dirahmati Allah, sujud itu ada dua. Ada sujudul jasad, ada sujudul qalb. Ada sujudnya jasad, ada sujudnya hati. Dan dua sujud ini menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda. Sujudul jasad hanya menghasilkan isqatul wujub. Sujudnya kita di dalam sholat itu hanya menghasilkan gugurnya kewajiban, karena sholat kalau kagak ada sujudnya sholatnya nggak sah. Nah, ada yang lebih penting di dalam sujud itu adalah sujudul qalb, sujudnya hati ini, yang mana dengan adanya sujudul qalb ini, hasil maksud daripada sholat itu akan terrealisasikan jikalau sujudul qalb ini kita lakukan. Apa hasil daripada sujudul qalb di dalam sholat? Yaitu hasil sholat yang Allah katakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi seandainya kita kok salat, sujud, ruku, qiyam, tasyahud sampai sempurna salam, tapi kok masih melakukan kekejian, masih melakukan kemungkaran, itu artinya sujudnya dia sujudul jasad, artinya ruku'nya dia ruku'ul jasad, qiyamnya dia qiyamnya jasad. Maka sangat penting sekali sujudul qalb ini, sujudnya hati kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih penting untuk kita perhatikan, meskipun tidak kalah pentingnya pula kita memperhatikan sujudul jasad. Diceritakan satu kali ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, halil qalbi sujud?" katanya. "Apakah ada untuk hati kita ini sujud?" Syekhnya bilang, "Na'am." Betul ada, katanya. Apa yang dimaksud dengan sujudul qalb? Hati yang sujud itu al-qalbu, kata syekhnya. Hati idza sajada, seandainya hati itu sudah sujud, la yarfa'u ba'dahu abada. Hati ketika sudah sujud itu dia tidak akan berdiri selama-lamanya. Artinya apa? Ketika dia selesai melaksanakan salat, dia berbicara kepada sahabatnya, hatinya sujud. Dia berjalannya sujud, hatinya sujud. Dia melakukan aktivitas kesehari-harinya, hatinya sujud. Nah, itulah kalau hatinya sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak ketika hatinya sujud kepada Allah kemudian hamba tersebut jasadnya melakukan maksiat? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau hatinya hamba sudah sujud, mungkin enggak dia berbuat kemungkaran? Tidak mungkin. Ketika hatinya sudah sujud, mungkinkah dia melakukan kekejian? Tidak mungkin. Karena hatinya sudah sujud, dan hati yang sujud itu tidak akan bangun selama-lamanya. Maka dari itu, sujudnya hati, rukuknya hati yang ada di dalam rukun ibadah, ketika kita sujud kepada Allah, melaksanakan rukun-rukun itu bukan hanya dengan jasad, juga dengan hati kita, akan menghasilkan hasil yang diinginkan di dalam salat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Hati seseorang kalau sudah sujud itu sangat luar biasa, hadirin. Sampai-sampai diceritakan satu kali ketika ada sholat, ada orang di dalam masjid sholat, yang satu lagi tidur. Datanglah setan untuk mengganggu orang yang sholat. Namun nih setan begitu dia pengen ganggu yang sholat, dia mundur lagi. Mau ganggu orang yang sholat, dia mundur lagi.
Sampai akhirnya datang ulama buat masuk ke dalam masjid, tanya sama nih setan, ya adu Allah, wahai musuh Allah, kenapa kau ada di sini? Apa yang sedang kau perbuat? Kata nih ulama. Nih setan bilang, saya pengen ganggu orang yang sholat di dalam masjid ini, tapi dikarenakan ada orang yang tidur di sebelahnya, nafasnya membuat saya terbakar sehingga saya tidak bisa mendekat kepada orang yang sholat. Padahal zahirnya ini orang sholat, zahirnya yang satu lagi tidur. Namun yang tidur memiliki sujudul galab, yang sholat hanya memiliki sujudul jasad. Sholatnya hanya sujud dengan jasadnya, sholatnya hanya ruku dengan jasadnya. Lain dengan yang tidur, tidurnya dengan disertai hatinya yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat berbeda jauh. Orang kalau menyertai dirinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya ini diikutkan, akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan. Salah satunya jelas di dalam Al-Quran. Kita sering baca setiap hari Jumat surat Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tentang surat Al-Kahfi, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa mulita minhum ru'bah. Itu orang-orang yang musuh-musuhnya Ashabul Kahfi, begitu mau mendekat ke Ashabul Kahfi, lihatlah orang-orang yang hatinya sujud kepada Allah, nggak berani ngedekat mereka. Karena kenapa? Hatinya sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga orang yang hatinya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai anjingnya Ashabul Kahfi itu Allah muliakan. Kita baca di dalam salat kita, anjingnya Ashabul Kahfi kita sebut-sebut di dalam salat kita. Itu anjing dia jadi mulia gara-gara apa? Karena bernisbah kepada orang yang hatinya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran nggak ada tuh, nggak ketemu kita baca Al-Quran di dalam surat Kahfi, wa kalbu ashabul kahfi, wa kalbu kita sebut anjing gitu, nggak ada. Semua kalimat redaksi yang ada di dalam Al-Quran, wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit, anjingnya mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Dalam ayat yang lain, wa yaquluna thalathatun wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, pakai hum, dinisbatkan kepada Ashabul Kahfi. Nah, ini hebatnya orang yang sujud dengan hati. Maka dari itu sujud zahir ini, sujudul jasad ini, dengan adab-adabnya yang ada, itu mengantarkan kita, mengajarkan kita supaya kita bukan hanya sujud dengan jasad, melainkan juga sujud dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minas sajidina biqalbihim, dengan orang-orang yang sujud bukan dengan jasad mereka melainkan dengan hati mereka. Hadirinul hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, summar fa'ra'saka minas sujud mukabbiran hatta ta'tadil jalisan. Setelah kita melaksanakan sujud tadi dan membaca apa yang dianjurkan di dalam sujud, angkat kepala kita dari sujud sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar hatta ta'tadil jalisan, sampai kita duduk dalam keadaan sempurna. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah kita dengan menjadikan kaki kiri kita ini sebagai topangan, atau biasa disebut dengan jalsatul tawarruk atau jalsatul iftirash. Kalau sajdatul ula, kalau sujud yang pertama atau tasyahud pertama, itu duduknya kita ini yang seperti ini. Ijlis ala rijlikal yusra, menjadikan kaki kiri kita sebagai topangan. Saya contohkan. Jadi duduk tasyahud yang pertama itu menjadikan kaki kiri sebagai topangan untuk sujud seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kan betis dari kaki kanan kita nggak menyentuh ke bumi, hanya lutut saja. Tapi lain dengan kaki kiri, semua dari kaki kiri kita ini betis-betisnya bersentuhan dengan bumi. Itulah makna menjadikan kaki kiri kita sebagai topangan di dalam jalsah yang pertama. Lain halnya dengan jalsah yang kedua. Kalau jalsah yang kedua, duduk yang mana setelah duduk ini adalah salam, yaitu
dengan menjadikan paha kaki kiri kita sebagai topangan di dalam duduk. Nah ini, ada kaki kanannya nyentuh? Enggak nyentuh. Tapi pahanya kaki kiri kita jadikan topangan untuk duduk. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir wansub gadamakal yumna, yaitu unsub itu meluruskan. Tadi saya sudah contohkan bagaimana cara duduk jalsah tasyahud, baik yang pertama maupun yang kedua. Insyaallah selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru-guru kita yang lain. Namun sebelum terus wadha' yadayka ala fakhidayka wal asabi mansyurah. Ya, lanjutin ya. Ini sebenarnya tugasnya Dewan Guru, bukan tugasnya saya. Tapi insyaallah mudah-mudahan barakah. Wadha' yadayka ala fakhidayka wal asabi mansyurah. Ketika kita duduk, kemudian tangan kita ini kondisinya seperti apa? Ketika kita duduk, tangan kita letakkan di atas paha, atau sempurnanya tangan kita itu ujung jari kita ini sejajar dengan lutut. Ujung jari kita sejajar dengan lutut. Ini kesempurnaan seperti ini, adab-adab di dalam sholat ini, kesempurnaan di dalam sholat ini akan mendorong kiri kita untuk khusyuk di dalam sholat. Jadi kata Imam Ibnul Mubarak mengatakan, man tahawana bil adab, siapa orang yang meremehkan adab, apa kata Imam Ibnul Mubarak, ugiba bihirmani sunan, itu orang akan Allah kasih azab dengan apa? Dengan diharamkannya orang tersebut untuk perhatian dengan sunnah. Jadi kalau ini kan adab, seandainya kita ngeremehin adab di dalam sholat, jangan harap kita mau ngelakuin sunnah. Wa man tahawana bis sunan, siapa orang yang meremehkan sunnah, ugiba bihirmanil faraid, itu orang dia akan dihukum oleh Allah, dikasih azab oleh Allah dengan diharamkannya orang tersebut untuk sempurna melakukan kefarduan. Wa man tahawana bil faraid, orang kalau sudah meremehkan kefarduan, apa katanya? Ugiba bihirmanil ma'rifah, jangan harap hatinya mau sampai kepada Allah. Jadi poros atau barometer daripada ma'rifatullah, sampainya hati ini kepada Allah, ada di dalam adab. Maka yang seperti ini mungkin kita dengar menjajarkan ujung jari dengan dengkul, maknanya apa? Dengan itulah nanti yang mengantarkan kekhusyuan kepada Allah. Dengan adab-adab inilah yang mengantarkan kesempurnaan salat kita kepada Allah, yang menghasilkan, tadi saya sampaikan, puncak atau hasil daripada salat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang kalau salatnya sempurna, adabnya sempurna, itu Allah yang akan jaga jasadnya untuk tidak melakukan maksiat. Allah yang akan jaga dirinya untuk tidak melakukan dosa. Yang penting apa? Adabnya dijaga, kesunahannya dijaga. Jadi kita salat itu bukan hanya tertulis. Alhamdulillah Imam Syafi'i tidak mewajibkan khusyuk. Imam di mazhab yang lain khusyuk itu min arkanis salah. Jadi tidak sah salatnya seseorang kalau enggak khusyuk. Tapi alhamdulillah Imam Syafi'i ini jadi rahmat buat kita. Khusyuk kita enggak dituntut buat khusyuk di dalam salat. Artinya kita masih sah kalau salat tanpa khusyuk. Cuma ya begitu tadi, orang yang salatnya dengan jasadnya saja, tidak dengan hatinya, jangan harap sampai kepada Allah. Jangan harap mau Allah jaga jasadnya untuk tidak melakukan maksiat. Ya makanya kalau bahasa kita mah salat jalan, maksiat jalan. Nah, berbicara tentang khusyuk, khusyuk itu hadirin bukan berarti kita dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sempurna kita hadir bersama Allah, begitu enggak. Enggak mungkin seseorang bisa sempurna di dalam salatnya di dalam khusyuk. Dulu Nabi pernah bikin sayembara, Nabi pernah bikin lomba sama sahabat-sahabat salat 2 rakaat yang sempurna khusyuknya, nanti saya akan kasih hadiah, kata Nabi. Mulai sahabat-sahabat senior, Sayyidina Abu Bakar kalah, Sayyidina Umar kalah, Sayyidina Utsman kalah, sampai terakhir Sayyidina Ali hampir menang.
2 rakaat begitu bangun dari sujud, tasyahud akhir, udah semuanya khusyuk. Begitu pengen salam, terlintas di pikiran Sayyidina Ali, hadiah apa yang akan Rasul kasih buat saya? Nggak jadi menang. Jadi nggak ada tuh yang namanya makhluk dari zamannya sahabat khusyuk 100% di dalam sholat kecuali Nabi Muhammad SAW. Lah terus khusyuk itu seperti apa, Bi? Yang dimaksud dengan khusyuk itu apa? Maka catat ini, yang dimaksud dengan khusyuk itu sekadar apa, sejauh apa usaha kita untuk khusyuk di dalam sholat, maka itulah khusyuk. Sejauh apa usaha kita untuk khusyuk di dalam sholat, itulah khusyuk. Cuma bisa di takbiratul ihram, begitu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, utang belum lunas. Nah ini Ar-Rahmanirrahim, ketemu lagi khusyuk. Nanti Malik Yaumiddin ketemu lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lupa lagi. Nah ini nggak apa-apa. Sekadar usaha kita untuk khusyuk di dalam sholat, itulah yang dinamakan. Nah yang nggak khusyuk ini, yang bahaya ini, dari mulai takbir yang dipikirin utang. Nah itu udah salah. Dari mulai takbir sampai salam full mikirin dunia. Nah ini yang namanya bukan khusyuk. Tapi kalau kita ada usaha sebelum, artinya orang kalau ada usaha dia merhatiin adab. Sebelum sholat dia ambil siwak, mulai siwak, habis siwakan dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah baca surat An-Nas belum takbir, dia lanjut lagi baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi. Ya. Belum lagi sholat, dia baca lagi, dia minta lagi sama Allah, Allahumma arhammuku fana baina yadaik, ya Allah rahmatilah menyembahnya hamba kepadamu di hadapanmu. Belum lagi dia lanjut lagi baca Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jadi adab-adab inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita ini di dalam kitab ini. Adab-adab ini adalah salah satu usaha kita untuk khusyuk di dalam sholat. Maka perhatikan nih adab-adab ini. Adab-adab sholat ini perlu diperhatikan, karena ini yang nanti akan mengantarkan kita untuk khusyuk di dalam sholat. Selanjutnya, wadha' yadayka ala fakhidhika wal asabi mansyurah. Ketika duduk tasyahud tadi, ini jari nggak rapat, nggak renggang, mansyurah, kita buka, nggak didendam gini juga, tapi normal, mu'tadil seperti ini. Jadi begitu duduk, lain sama sujud. Kalau sujud itu kita dianjurkan untuk seperti ini, ngerapetin. Lain lagi nanti sama takbir, lain beda-beda. Tapi kalau misalkan lagi duduk tasyahud, itu sunahnya seperti ini, biasa, kagak ngerenggang begini, kagak ngerapat begini. Selanjutnya wagul, dan katakan ketika kita duduk tasyahud, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Doa paling afdolnya doa itu kapan? Ketika sholat. Kapan paling afdolnya doa? Ketika sholat. Jadi kita doa sepertiga malam, kita doa habis maghrib. Dengan doa yang kita panjatkan di dalam sholat, jauh lebih mustajab, lebih cepat mana diijabah oleh Allah doa yang di dalam sholat. Jadi jangan sekali-kali kita tinggalkan nih, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa. Nah itu yang lengkap bacanya, jangan dikorting-korting urusan doa mah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsinya, inni la astahi, aku Allah malu, kata Allah. Malu ini ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, malu ini sifatnya makhluk, nggak pantas Allah subhanahu wa ta'ala punya malu. Tapi ketika berhadapan dengan ini perkara, berhadapan dengan hal ini, Allah sifati dirinya sebagai zat yang malu, kata Allah. Malu kenapa? La astahi min abdi, saya malu kepada hamba saya. Allah malu sama hambanya, ini suatu keanehan ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala malu kepada hambanya? Idh rafa'a yadayhi wa yaqulu ya Rab fa'aruddahu. Ketika hamba tersebut mengangkat tangannya kepada Allah dan mengatakan ya Rab, ya Allah, kemudian aku Allah
yang mensifati diriku dengan Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Fa'aruddahu, aku tolak hamba tersebut, aku malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nggak mungkin. Kalau misalkan kita di luar salat angkat tangan minta sama Allah, Allah malu buat tolak permohonan kita, jangan lagi di dalam salat. Pasti Allah akan ampuni. Maka bacaan-bacaan ini jangan sampai lupa, jangan sampai kita lepas. Yang selama ini salatnya masih diem atau doanya di korting, nah ini dibaca, dilihat, dibuka seperti apa bacaannya. Mudah-mudahan itu menjadi sebabnya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bib, saya kira cukup, udah jam 7:10, 5 menit lagi buat pengumuman nanti ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh hamba-hambanya, oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang beradab, menjadi hamba-hambanya yang ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.